Halo semuanya, hari ini kita mau devosi ya. Kita mau devosi hari ini ceritanya tentang Hagar dan Ismail. Kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian 16 ya. Sekarang Ibu Ferdi berharap semuanya menyiapkan Alkitabnya, betul-betul siap untuk berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita dengarkan cerita tentang Hagar dan Ismail, satu dalam doa dulu semuanya ya. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, dan juga kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami akan belajar lagi sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, berkati yang berbicara, berkati juga kami yang mendengar. Kiranya Tuhan, firman hari ini dapat menjadi berkat buat kami dan menjadi pengingat akan kami Tuhan, sehingga semakin hari kami bisa menjadi murid-Mu yang setia, yang semakin hari semakin baik Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, hari ini Bu Ferdi mau cerita tentang Hagar dan Ismail ya. Buka Alkitabnya dalam Kejadian 16. Ya. Kejadian 16 ayat 1 sampai 9. Oke. Sedapat semuanya, kita mau baca sama-sama ya. Oke, sama-sama sama Ibu Ferdi. 1, 2, 3. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Kemudian oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya seorang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Kaulah yang memberikan kepadaku kepangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kuasamu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, di manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Nah anak-anak, Ibu Ferdi mau cerita hari ini tentang Hagar dan Ismail. Siapa itu Ibu Ferdi, Hagar dan Ismail? Ya, jadi Hagar dan Ismail ini ada hubungannya dengan Abraham ya anak-anak ya. Jadi anak-anak, Abraham itu punya 2 putra. Ya, putra itu laki-laki ya, berarti ya. Nah, anaknya yang termuda namanya Ishak. Nah, Ishak yang ini. Ini anak yang termuda ya, namanya Ishak. Nah, dan juga anaknya yang lebih tua itu namanya Ismail. Nah, Ishak ini lahir dari mama namanya Mama Sarai. Dan Ismail lahir dari mama yang namanya Mama Hagar. Nah, ya. Ketika Sarai melihat bahwa Ismail tadi yang putra pertama ya, yang tertua itu bermain dengan Ishak, kemudian si Sarai merasa cemburu anak-anak sama putranya yang sulung, sama putranya yang tua Abraham, yaitu siapa? Ismail. Jadi Sarai itu waktu lihat Ishak dengan Ismail bermain, Sarai merasa cemburu anak-anak ya, cemburu dan kepada putra sulungnya atau si Ismail ya. Lalu ia menyuruh suaminya, siapa suaminya? Abram ya,
Sarai bilang sama Abram bahwa dia cemburu, dan anak-anak tahu Sarai meminta Abraham atau menyuruh Abraham untuk mengusir pergi si Hagar sama Ismail. Ya, jadi si Sarai bilang sama Abraham, Abraham, usir saja itu Ismail sama si Hagar, dia bilang begitu ya. Jadi karena Sarai sudah cemburu sekali, jadi Sarai suruh si Abraham untuk usir Hagar dan Ismail ya. Dengan sedih hati, akhirnya Abram memberi sepotong roti anak-anak ya, memberi sepotong roti dan juga sebotol air, lalu menyuruh si Hagar dan Ismail ini pergi anak-anak ya, pergi dari rumah mereka. Nah, kemana mereka pergi? Arahnya ke padang pasir. Anak-anak, padang pasir itu tuh benar-benar padang atau tempat yang betul-betul isinya pasir semuanya. Ya, panas, gersang, tidak ada pohon, apalagi air anak-anak ya. Jadi itu tempat yang sangat panas sekali. Ya, anak-anak saja kalau ada di Kupang dengan cuaca yang panas saja kita sudah rasa tidak enak ya anak-anak ya. Tapi kita masih bisa masuk ke dalam rumah. Tetapi Hagar dan Ismail tidak bisa. Saat mereka harus pergi ke padang pasir, mereka benar-benar tidak ada tempat untuk berteduh anak-anak. Ya, tidak lama kemudian karena air yang dibawa itu hanya sedikit, tapi mereka harus berjalan yang jauh ya. Lama-lama airnya habis tidak? Iya, lama-lama airnya habis anak-anak. Tetapi perjalanan mereka belum selesai. Mereka harus menempuh perjalanan yang masih panjang. Nah, bagaimana dong nih? Airnya habis nih anak-anak. Wah, anak-anak, Hagar sebagai ibu pasti sedih sekali ya. Dia melihat anaknya Ismail haus, kehausan, tidak ada minum. Rotinya juga cuma satu. Habis semua perbekalan mereka. Apa yang mereka bawa sudah habis. Ya, si Hagar sangat sedih sekali melihat anaknya Ismail. Ya, akhirnya apa yang Hagar lakukan? Hagar menyembunyikan Ismail di bawah semak-semak. Ya, anak-anak, semak-semak tuh seperti ada tumbuhan-tumbuhan seperti itu. Ternyata mereka menemukan tumbuhan ya. Akhirnya Ismail diletakkan di bawah semak-semak itu. Ya, seperti disembunyikan begitu ya. Karena apa? Karena Hagar sudah sedih sekali hatinya. Kalau melihat Ismail seperti itu dia sedih. Makanya Hagar sembunyikan. Kemudian si Hagar kemudian pergi dari Ismail, ya. Dia duduk di suatu tempat supaya dia tidak lihat Ismail. Karena apa? Hagar takut Ismail mati dan dia sedih anak-anak ya. Wah, sedih sekali ya. Dan pada waktu itu si Hagar menangis anak-anak, tetapi lalu Tuhan mengirim malaikat untuk membantunya, membantu si Hagar. Kata malaikat itu ya anak-anak ya, jangan takut, angkatlah anakmu. Tuhan akan menyediakan dan Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Kata malaikat itu kepada Hagar anak-anak. Jadi tiba-tiba Hagar mendengar suara malaikat seperti itu. Ya, menyuruh Hagar untuk mengangkat Ismail yang tadi ditaruh di semak-semak itu. Dan malaikat itu bilang bahwa Ismail akan menjadi bapak bangsa yang besar. Nah, mendengar itu Hagar menjadi senang. Hagar mematuhi perkataan malaikat itu anak-anak. Saat ia berjalan, ia melihat ada mata air, ya ada sumur yang ada air di dalamnya. Kemudian ia menghapus air mata, dari dia nangis ya, menghapus air matanya, dia bangkit dari tempat itu, kemudian ia melihat ada sumur ya. Kemudian sumur itu ada berisi air. Ya, Tuhan menyediakan itu untuk Hagar anak-anak. Nah, kemudian Hagar dan Ismail pun langsung minum dari sumur itu dan mereka pun selamat. Ya, dan kemudian anak-anak di perikop yang tadi kita baca di ayat terakhir itu bahwa malaikat itu suruh Hagar untuk kembali ke Sarai ya. Nah, anak-anak akhirnya anak laki-laki si Ismail ini adalah anak laki-laki yang sangat pemberani. Ia selamat ya anak-anak ya. Dan Hagar percaya dengan janji Tuhan ya. Anak-anak, kisah ini sangat menyedihkan sekali ya anak-anak ya. Jadi Hagar ini seorang budak. Anak-anak tahu budak? Dulu itu orang-orang sering memperkerjakan orang ya untuk di rumahnya gitu ya, seperti pembantu begitu ya. Nah, Hagar itu seperti itu anak-anak, di rumahnya Sarai dan Abraham. Anak-anak ingat ya bahwa Tuhan menjanjikan apa ke Abraham? Menjanjikan anak yang banyak ya. Tetapi sampai Abraham tua dan Sarai sudah tua, Tuhan belum kasih ya kan?
Dan tahu anak-anak apa yang dilakukan Sarai? Sarai kemudian meminta Abraham untuk menikahi Hagar. Hagar itu tadi siapa? Budaknya ya. Jadi dia bilang sama Abraham, Abraham, kita kok tidak punya anak, bagaimana? Tapi kan Tuhan janjikan kita akan punya anak, dia bilang gitu ya. Ya sudah, kamu menikah saja sama Hagar supaya kamu punya anak, dia bilang gitu ya, supaya kita punya anak. Sarai bilang seperti itu. Kemudian akhirnya Abram menikah dengan Hagar ya anak-anak. Kemudian lahirlah anak bernama siapa tadi? Ismail. Tapi anak-anak, apakah itu yang Tuhan minta? Tidak. Tidak ya, Tuhan tidak pernah minta Abram untuk menikah dengan wanita lain. Allah tidak pernah meminta Abram untuk menikah dengan perempuan lain, tidak pernah. Allah hanya meminta mereka bersabar menunggu janji Allah. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tidak sabar, terutama Sarai ya. Sarai sangat tidak sabar. Dan Abram sudah tahu itu salah, dia masih melakukan. Dia ikutin kata-kata Sarai, ya anak-anak ya. Kemudian apa yang terjadi setelah Hagar punya anak dari Abram? Sarai rasa cemburu. Ya, Sarai rasa cemburu kalau si Hagar sudah punya anak. Ya, anak-anak, manusia itu seringkali membantu Allah dengan caranya sendiri. Seperti Sarai. Sarai tahu bahwa Allah menjanjikan anak kepada mereka, ya. Allah menjanjikan anak kepada Abram dan juga Sarai. Karena tidak dapat, mereka apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba membantu Allah untuk apa? Untuk punya anak ya. Tapi pakai caranya Sarai. Sarai bilang kepada Abram, kamu nikah saja sama Hagar supaya kamu punya anak, supaya janji Allah ditepati. Tapi bukan itu yang Allah mau. Allah hanya mau mereka harusnya menunggu saja. Tetapi apa yang dilakukan Sarai? Sarai pakai caranya sendiri. Seolah-olah dia mau bantu Tuhan. Dia mau bantu Tuhan supaya janjinya tergenapi. Dia mau bantu Tuhan untuk mendapatkan anak dari Abram ya. Tapi bukan itu yang Allah mau. Allah hanya mau kamu menunggu janji Allah. Tapi apa yang dilakukan Sarai? Sarai tidak dengar. Ya, dia pakai caranya sendiri. Ujung-ujungnya apa? Ia cemburu dan ia malah mengusir Hagar kan dari rumahnya. Nah, nih ya, tidak boleh berbuat sesuka hati kepada Hagar. Anak-anak, bayangkan betapa sakitnya hati si Hagar pada waktu itu ya. Ia diusir anak-anak dari rumahnya. Kemudian apa? Di padang gurun mereka kasihan sekali. Boleh tidak seperti itu? Tentu saja tidak. Ya, itu menyakitkan hati orang lain, itu membuat orang lain merasa sedih, membuat orang lain, si Ismail hampir mati ya anak-anak gara-gara mereka tidak punya air kan. Nah, jadi tidak boleh berbuat sesuka hati kepada Hagar. Itu berlaku untuk kita juga. Kita tidak boleh sesuka hati dengan orang lain. Ya, kita harus baik ya kepada orang lain, harus menjaga perasaan orang lain, begitu ya. Tidak boleh semena-mena, tidak boleh berbuat sesuka hati kita, melukai hati orang lain. Ya, no, karena Tuhan tidak pernah ajarkan itu sama kita kan? Tuhan ajarkan kita apa? Untuk mengasihi orang lain. Ya. Nah, Ibu Vergi tadi bilang ya bahwa Sarah itu salah karena ia menyuruh Abram menikah dengan Hagar kan. Tapi Abram juga salah anak-anak. Ya. Harusnya Abram juga tetap bisa menasihati Sarai gitu ya. Jadi Abram harusnya tetap percaya dengan janji Allah. Tapi apa yang dilakukan Abram? Abram dengar kata Sarai. Nah, jadi sama-sama salah nggak Sarai sama Abram? Iya. Ya, iya. Dan itu bad ya, itu bad. Dan kita tidak boleh meremehkan janji Allah ya anak-anak ya. Ini sama seperti yang dilakukan Sarai. Ya, ia meremehkan janji Allah. Dia tidak sabar sama janji Allah. Dia mau pakai caranya sendiri untuk mendapatkan anak. Ya, meremehkan janji Allah. Mungkin Sarai berpikir bahwa Allah tidak akan memberikan anak kepada mereka karena memang mereka sudah tua ya. Jadi mereka tidak lagi ingat janji Allah. Mereka meremehkan janji Allah ya. Dia mulai ragu itu mulai apa ya anak-anaknya, mulai tidak percaya lagi, mulai merasa bahwa Tuhan tidak akan menepati janji. Tapi padahal apa? Allah tidak pernah mengingkari janjinya ya. Nah,
Tapi manusia seringkali seperti itu. Kalau Tuhan jawab doanya lama atau menjawab janjinya lama, kita seringkali apa? Ragu, ya kan? Padahal Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan hanya minta kita untuk menunggu Ia menepati janjinya sesuai dengan waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia, ya. Jadi kita perlu apa? Bersabar. Anak-anak, saat kita bersabar terhadap janji Allah, menunggu Allah menepati janjinya, itu termasuk bentuk iman percaya kita kepada Allah, ya. Dan anak-anak tahu bahwa Tuhan yang begitu kasih tetap menyertai Hagar. Buktinya apa? Buktinya Tuhan menyuruh malaikat kan untuk datang kemudian bertemu dengan Hagar, ya kan, menyelamatkan Hagar. Di waktu yang sangat sulit, di padang gurun yang tidak ada air, Tuhan sediakan air begitu banyak untuk Hagar dan Ismail. Ya, dan apa yang dikatakan malaikat? Bahwa si Ismail akan menjadi bapak bangsa yang besar. Itu siapa yang memberkati? Tuhan. Ya, Ismail yang sudah hampir mati karena tidak ada minum bisa hidup kembali. Itu bukti bahwa Allah tetap menyertai Hagar dan Ismail, anak-anak. Ya. Wah, indah sekali ya firman hari ini. Kita diingatkan lagi untuk setia sama janjinya Allah. Tidak sesuka hati kepada orang lain. Tidak boleh meremehkan janji Allah, dan kita perlu tahu bahwa kasih Allah itu tidak pernah habis, anak-anak. Anak-anak perlu tahu ya bahwa Hagar itu adalah orang yang tidak percaya Kristus. Ya, Hagar tuh tidak percaya Kristus. Bahkan nanti kalau anak-anak baca dalam perikop selanjutnya di dalam Alkitab atau sebelum-sebelumnya, dikatakan bahwa Hagar itu orang Mesir yang tidak percaya sama Allah. Ya, dia tidak percaya sama Allah, bahkan si Hagar itu tidak mau Ismail diambil sama Abraham. Kenapa? Karena Abraham itu percaya sama Tuhan Yesus Kristus, sedangkan si Hagar itu tidak. Makanya Hagar tidak mau kasih Ismail ke Abraham. Tapi lihat di sini bahwa Allah tetap menyertai Hagar. Walaupun Hagar sebenarnya dia tidak sepenuhnya percaya kepada Allah, anak-anak. Ya, betapa besarnya kasih Allah kita kepada kita semua, bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya sama Allah sekalipun, ya. Nah, indah sekali ya. Oke, semoga firman ini mengingatkan kita ya anak-anak ya, menjadi orang yang lebih berbelas kasih kepada sesama. Dan juga kita tidak boleh meremehkan janji Allah, percaya dan beriman kepada Allah, ya. Oke, begitu saja firman hari ini. Satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini. Kami kembali diingatkan banyak hal lagi Tuhan, tentang bagaimana kami harusnya percaya kepada janji Allah dan juga beriman kepada Allah saja. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali ragu-ragu Tuhan. Kami yang sudah besar atau kami yang masih kecil, kami yang sudah dewasa melewati banyak hal-hal dalam hidup kami. Kami sering kali meragukan Tuhan. Kami sering sekali memakai cara kami untuk memenuhi apa yang kami inginkan. Kami sering kali tidak bersandar sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajarkan kami jadi murid-Mu yang setia dan percaya kepada janji-Mu, serta beriman terus dan terus kepada Engkau Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang anak-anak boleh ya kerjain refleksinya di rumah. Tuliskan apa saja yang kamu refleksikan hari ini. Sampai ketemu lagi anak-anak di devosi selanjutnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.